Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafila Dwi Pratiwi dengan NIM 2104238. Oke, di video ini saya akan mempresentasikan paper saya dengan judul Pemberdayaan Masyarakat Miskin melalui pembangunan kawasan kuliner Stasiun Lambuang di Kota Bukit Tinggi, yang mana untuk memenuhi ujian akhir semester di mata kuliah Pemberdayaan Masyarakat dengan dosen pengampu Ibu Arta Dini Akmal, SAP MPA. Baiklah, langsung saja ke pembahasan yang pertama atau yang ingin saya deskripsikan terlebih dahulu, yaitu inti dari paper saya ini, yakni abstraknya, yaitu tentang definisi kemiskinan. Jadi, definisi kemiskinan yang berdimensi kepada ekonomi mencakup kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Pada hakikatnya, kemiskinan ini diawali karena kondisi ketidakberdayaan. Ketidakberdayaan seperti produksi, rendahnya tingkat upah, posisi tawar yang rendah, serta kemampuan yang rendah dalam merespon peluang ekonomi. Sehingga layanan pemerintah sangat menentukan upaya pemberdayaan masyarakat miskin guna mencapai tujuan pembangunan nasional. Salah satu indikator keberhasilan pembangunan perekonomian suatu negara atau pemerintah adalah berkurangnya jumlah penduduk miskin, karena pada hakikatnya suatu pembangunan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata. Nah, jadi di Kota Bukit Tinggi, pembangunan nasional ini dilakukan pada tahun 2024, salah satunya dengan membangun sebuah proyek pusat kuliner terbesar di Sumatera Barat atau stasiun street food di Stasiun Lambuang, yang mana ini lahan bekas milik PT KAI dengan luas sekitar 20.000 meter. Diharapkan ini dapat menggerakkan roda perekonomian masyarakat setempat serta meningkatkan jumlah wisatawan yang berkunjung ke Kota Bukit Tinggi. Kawasan kuliner ini terwujud akibat kolaborasi antara pemerintah Kota Bukit Tinggi dengan BUMN, diantaranya PLN, PT KAI, dan BNI, yang mana ini diresmikan pada 6 Maret 2024 lalu. Proyek ini memang sangat diperuntukkan bagi perekonomian nasional, terutama kepada para UMKM yang dahulunya pernah berjualan di daerah stasiun, Jalan Ahmad Yani dan Jalan Perintis Kemerdekaan, dan di Stasiun Lambuang ini akan disediakan tempat bagi mereka 2.500 tenan, sehingga wisatawan lokal maupun mancanegara akan memadati kawasan tersebut, sehingga pedagang dapat berkumpul di satu titik tersebut. UMKM atau usaha mikro, kecil, dan menengah memang sudah diakui sebagai salah satu upaya penanggulangan kemiskinan di Indonesia. Oleh karena itu, Indonesia memberikan perhatian khusus bagi perkembangan mereka, termasuk membina lingkungan dengan iklim usaha yang kondusif, memfasilitasi dan memberikan akses pada sumber daya produktif, dan memperkuat kewirausahaan serta daya saingnya. Nah, untuk latar belakangnya nih, diawali oleh tentang kemiskinan itu sendiri. Jadi menurut Buai tahun 2004,
Kemiskinan merupakan salah satu masalah yang paling serius di dunia. Oleh sebab itu, kemiskinan menjadi salah satu prioritas yang penting bagi seluruh lembaga utama yang memperhatikan pembangunan manusia. Hal ini juga disampaikan oleh Severper tahun 1994, Kanbur et al. Tahun 2001, dan Stele tahun 2002. Dengan demikian, peningkatan taraf hidup masyarakat miskin harus dalam rangka pengentasan kemiskinan melalui menunjukkan hasil. Dengan demikian, peningkatan tarif hidup masyarakat miskin harus berorientasi pemberdayaan. Program pemberdayaan yang dilaksanakan oleh pemerintah rezim reformasi dalam rangka pengentasan kemiskinan belum menunjukkan hasil yang cukup signifikan, meskipun harus diakui bahwa angka kemiskinan mengalami penurunan khususnya di Kota Bukit Tinggi ini pada tahun 2023. Untuk lebih lanjutnya, inilah yang akan dibahas oleh paper saya dengan judul Pemberdayaan Masyarakat Miskin melalui Pembangunan Kawasan Kuliner Stasiun Lampung di Kota Bukit Tinggi. Dan untuk secara konseptualnya, bahwa pemberdayaan atau pemberkuasaan menurut Soeharto adalah menunjuk pada kemampuan orang, khususnya rentan dan lemah, sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan dalam memenuhi kebutuhan dasarnya, memiliki kebebasan dan menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya serta memperoleh barang-barang dan jasa yang mereka perlukan. Pembangunan sosial ini akan mudah dicapai jika masyarakat ikut terlibat dalam proyek serta banyak mengetahui permasalahan dan kebutuhan lingkungannya, termasuk mampu mengembangkan diri menuju kemandirian ekonomi di bawah proteksi kebijakan pemerintah. Untuk mewujudkannya juga diperlukan keterlibatan sektor swasta sesuai kadar tanggung jawabnya serta lembaga swadaya masyarakat yang memiliki tanggung jawab eksklusif atas pembangunan sosial. Kemiskinan ini juga menjadi tanggung jawab pemerintah sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang layanan publik. Dikatakan negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam rangka pelayanan publik yang merupakan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Layanan pemerintah sangat menentukan upaya pemberdayaan masyarakat miskin guna mencapai tujuan pembangunan nasional. Nah, untuk pembangunan itu sendiri, pembangunan menurut Muljarto sebagai proses perubahan sosial menuju ke tataran kehidupan masyarakat yang lebih baik. Tujuan pembangunan bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat seperti yang dikemukakan oleh Kindervetter tahun 1979. Tujuan pembangunan adalah untuk menaikkan tingkat kehidupan masyarakat untuk memberikan semua manusia kesempatan untuk mengembangkan potensi-potensi mereka. Ada beberapa langkah yang perlu diperhatikan dalam pemberdayaan masyarakat miskin menurut Nugroho tahun 2001 halaman 195 sampai 197, yaitu pemberdayaan masyarakat merupakan prasyarat mutlak bagi upaya penanggulangan kemiskinan. Pemberdayaan ini bertujuan untuk menekan perasaan ketidakberdayaan, impotensi,
masyarakat miskin bila berhadapan dengan struktur sosial dan politis. Kedua, setelah kesadaran kritis muncul, upaya memutus hubungan eksploitatif terhadap lapisan orang miskin perlu dilakukan. Yang ketiga, tanamkan rasa kesamaan atau egalitarian dan berikan gambaran bahwa kemiskinan bukan merupakan takdir, tetapi sebagai penjelmaan dari konstruksi sosial. Yang keempat, merealisasi perumusan pembangunan dengan melibatkan masyarakat miskin secara penuh. Dan yang kelima, perlu pembangunan sosial dan budaya bagi masyarakat miskin. Dan yang keenam, restribusi infrastruktur pembangunan yang lebih merata. Seperti yang sudah dijelaskan di bagian abstrak tadi, bahwasanya berikut tampilan dari stasiun Lambung yang baru saja diresmikan pada Maret 2024 kemarin. Dan selanjutnya kita akan bahas tentang apa saja peran pemerintah dalam pembangunan stasiun Lambung ini. Jadi yang pertama, peran pemerintah yaitu sebagai regulator dengan menyediakan nomor induk berusaha atau NIB sesuai dalam pasal 25 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018. Nah, NIB itu apa? NIB adalah identitas mendapatkan perizinan usaha dan izin komersial atau operasional termasuk untuk pemenuhan persyaratan izin usaha dan izin komersial atau operasional. Dan yang kedua, pemerintah sebagai dinamisator dengan memberikan pelatihan atau promosi untuk para pelaku usaha serta masyarakat. Bentuk pelatihan yang diberikan adalah pembelajaran teoritis menggunakan metode ceramah. Melalui kegiatan yang diselenggarakan oleh Dinas Koperasi, UKM, dan Tenaga Kerja Kota Bukit Tinggi ini, para pelaku usaha kecil mikro mendapatkan pengetahuan dasar mengenai cara-cara yang dapat diterapkan dalam mengatur dan mengalokasikan uang dimiliki untuk memenuhi kehidupan mereka sehari-hari, serta mengetahui bagaimana menumbuhkan jiwa kewirausahaan dan semangat dalam berwirausaha. Selanjutnya, peran yang ketiga yaitu pemerintah sebagai fasilitator. Dengan adanya stasiun Lambung, pemerintah berusaha menciptakan atau memfasilitasi suasana yang tertib, nyaman, dan aman bagi para pedagang yang sebelumnya berjualan makanan atau kuliner malam di Jalan Muhammad Syafi'i, Jalan Ahmad Yani, dan Jalan Perintis Kemerdekaan. Selain itu, pemerintah juga berkolaborasi dengan BUMN, diantaranya PT PLN, Unit Induk Distribusi Sumatera Barat, menyerahkan bantuan sarana kelistrikan dalam bentuk stasiun pengisian listrik umum senilai 453 juta dengan potensi konsumsi listrik mencapai 125.280 kWh sehingga masyarakat lebih produktif dan semakin mudah menggunakan alat elektronik untuk memasak dan berdagang. Selain itu, PT Bank Negara Indonesia atau Persero atau BNI melakukan penyaluran Corporate Social Responsibility atau CSR kepada para pelaku UMKM berupa sarana dan prasarana seperti meja, kursi, tenda, neon box, dan lainnya. Selain peran pemerintah, peran organisasi non-pemerintah juga terlibat dalam program
stasiun Lambung ini. Seperti yang sudah dibahas di atas juga sebelumnya, BNI selain bantuan di atas, BNI juga melakukan atau memberikan bantuan CSR dengan menyediakan kris dan edc BNI untuk mendorong cashless society dan memudahkan transaksi bagi para pedagang dan pembeli. BNI juga menghadirkan agen 46 yang dapat membantu berbagai transaksi keuangan seperti sektor tunai, tarik tunai, transfer uang, pembayaran tagihan, dan lainnya. Tidak hanya itu, BNI juga menyalurkan kredit usaha rakyat kepada para pedagang untuk menambah modal kerja. Pemerintah juga tetap memberikan kesempatan berkembang bagi usaha besar. Hasil penelitian empiris yang dilakukan oleh Demirbaek et al. Tahun 2006 yang menyimpulkan bahwa keberhasilan usaha kecil dan menengah atau small medium enterprise memiliki dampak langsung terhadap pembangunan ekonomi baik pada negara maju maupun negara berkembang. Usaha kecil dan menengah memiliki kemampuan untuk menciptakan lapangan kerja dengan biaya minimum. Mereka adalah pelopor dalam dunia inovasi dan memiliki fleksibilitas tinggi yang memungkinkan usaha tersebut untuk memenuhi kebutuhan pelanggan sesuai pernyataan oleh Brooks dan Evans tahun 1986, ACS dan Outreach tahun 1990. Jadi dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan ini adalah merujuk pada kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah, sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan dalam memenuhi kebutuhan dasarnya dan serta memperoleh barang-barang dan jasa yang mereka perlukan. Sehingga kemiskinan merupakan tanggung jawab utama pemerintah sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang layanan publik. Kemudian untuk usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM telah diakui merupakan salah satu upaya penanggulangan kemiskinan di Indonesia. Oleh karena itu, Indonesia memberikan perhatian khusus bagi perkembangan mereka, termasuk pembinaan lingkungan dengan iklim usaha yang kondusif, memfasilitasi dan memberikan akses pada sumber daya produktif, dan memperkuat kewirausahaan serta daya saingnya. Dan untuk saran untuk proyek pusat kuliner terbesar di Sumatera Barat atau stasiun street food stasiun Lambung ini, menurut saya yang pertama agar pemerintah mengadakan sosialisasi terutama kepada masyarakat miskin agar tertarik untuk berwirausaha serta mendaftarkan usahanya ke nomor induk berusaha atau NIB. Dan yang kedua, agar proses pemindahan PKL yang sebelumnya berjualan makanan atau kuliner malam di Jalan Muhammad Syafi'i, Jalan Ahmad Yani, dan Jalan Perintis Kemerdekaan ke Stasiun Lambung dapat terkelola dengan baik, sebab terdapat PKL yang tidak mendapat tempat di Stasiun Lambung sehingga harus pindah berjualan ke lokasi yang berbeda dari kawasan sebelumnya. Dan yang ketiga, agar Pemko memeriksa kembali keutuhan fasilitas yang sudah diberikan karena terdapat kerusakan sehingga dapat merugikan PKL untuk berdagang dan konsumen yang akan berkunjung ke stasiun Lambung tersebut. Baiklah, sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.